الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يحشى السدرة ما يحشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita berada di studio Al-Madinah Kartasura akan melakukan talkshow Al-Madinah Menyapa. Tapi kali ini kita akan membicarakan satu tema ataupun berbincang-bincang tentang bagaimana mencetak anak yang soleh. Bagaimana mencetak anak yang soleh. Di medio Sabtu 22 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2023. Tayyib sudah bersama kami narasumber. Beliau praktisi dakwah dan juga pernah menjadi praktisi pendidikan bersama kita dulu. Ustaz, beliau adalah Ustadz Abu Adib Suryawidakto Hafizullahu Ta'ala. Ahlan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Khairan insyaallah. Masyaallah, barakallahu fikum. Begini Ustaz, kita akan menyapa Al-Madinah Menyapa, kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema Ustaz. Kita akan mengangkat tema bagaimana mencetak anak yang soleh. Tentunya setiap orang tua yang sudah menikah ataupun orang yang sudah menikah, dia menginginkan hadirnya seorang anak. Dan tentunya setiap orang tua itu menginginkan anaknya itu menjadi anak yang soleh. Taib. Bagaimana kiat-kiat agar nanti anak-anak itu menjadi anak yang soleh? Karena kebaikan orang tua itu akan terus mengalir ketika dia memiliki seorang anak yang soleh. Meskipun nanti dia sudah meninggal, maka akan mengalir pahala-pahalanya. Untuk itu mohon pencerahan dari Ustadz bagaimana tentang Islam, konsep Islam dalam hal ini Ustadz. Tafadhal Ustadz. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Amma ba'd. Anak yang soleh adalah dambaan kita semua. Karena anak itu adalah ghanimah, aset yang sangat besar, yang dengannya menjadi amal jariah yang tentu diharapkan dari orang tua yang memilikinya. Banyak hadis dalam hal ini Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan anak yang soleh. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan idza matal insan inqata'a amalu illa min thalas. Apabila mati manusia maka semua amalan terputus kecuali tiga yang akan terus mengiringi dalam alam kuburnya. Di antaranya adalah rajulun salihun yad'ulah. Ia meninggalkan anak yang saleh. Sebenarnya kalau anak saleh itu sudah cukup. Tapi Nabi menambahi yad'ulah. Yad'ulah itu dalam mungkin ilmu nahwu sebagai jumlah fi'liyah fi mahali rafin sebagai naat dan sifat rajul yang soleh. Artinya sudah anaknya soleh, yad'ulah itu sifatnya suka mendoakan orang tua. Artinya karena sifat selalu melekat. Jadi bukan sekali dua kali, hari ke-7, hari ke-9, hari ke-20, tapi melekat pada sifat anak itu. Sepanjang masa. Setiap anak mendoakan kebaikan, maka bapak ibunya yang meninggal akan terus diangkat derajatnya dan terus diangkat derajatnya, tidak akan pernah berhenti. Sampai dalam satu riwayat ada orang tua itu heran kenapa amalannya naik terus, di akhirat naik terus, sampai mungkin dia dulu waktu di dunia bukan ustadz, bukan dai, orang awam mungkin cuma pedagang, cuma petani, tapi kenapa amalnya meningkat terus, ratingnya itu bahasa kita mungkin. Ternyata disebutkan itu semua karena buah doa istighfar dari anak-anakmu. Masya Allah. Dalam riwayat Al-Bajjal disebutkan sabatun yujillahu al-abad ajaruna fil qabr ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang Allah akan terus mengalirkan. Bahasa Nabi mengalirkan, bukan memberikan. Kalau memberikan kan 1-2 kali saja. Mengalirkan, mengocorkan pahala di kubur hamba semeninggal dia. Di antaranya poin ke-7, man taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi. Dia tinggalkan anak yang anak itu selalu mengistighfarkan kedua orang tuanya. Itu diantara salah satu keutamaan anak yang soleh dan solehah itu akan terus memberi aset yang besar, ghanimah di alam kubur orang tuanya, tidak akan pernah berhenti dan terus menerus. Ya, karena anak itu min kasbi walidihi, anak hasil daripada usaha orang tuanya. Setiap anak berbuat kebajikan, maka masya Allah, Allah akan terus memberikan pahala di kuburnya. Baik, barakallahu fikum. Jadi gini Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar nanti anak kita itu ya tentunya kita akan mengingat anak yang soleh. Artinya bagaimana anak kita itu menjadi anak yang soleh. Barangkali ada tips-tipsnya Ustaz. Pertama adalah doa. Sebab kesolehan itu adalah hidayah, taufik dari Allah. Kalau kita terlalu mengandalkan skill, kepandaian orang tua, mungkin orang tuanya seorang ustadz, bahkan kiai, kalau Allah tidak menghendaki anaknya soleh pun tidak jadi. Dan contoh sudah ada anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Kurang apa beliau seorang nabi, rasul, ulul azmi minar rasul, tapi anaknya pun tidak beriman kepada Allah. Karena itu yang hendaklah pertama kali dilakukan adalah berdoa. Karena doa itu adalah bentuk kejujuran hamba orang tua kepada Allah untuk meminta anaknya agar betul-betul mendapatkan hidayah ini. Itu dilakukan oleh para nabi dan rasul ya. Nabi Ibrahim masya Allah ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, Rabbi ja'alni, jadikanlah diriku orang yang menegakkan sholat dan anak-anak turunku. Bukan cuma itu, bahkan beliau berlindung, memintakan perlindungan kepada Allah agar anaknya dijauhkan dari kesyirikan. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ingatlah ketika Ibrahim datang ke Makkah, maka beliau pertama kali berdoa, ya Allah, jadikan negeri Makkah ini baladan aminan, negeri yang aman, dan jauhkan diriku dan anak turunku dari nyembah berhala. Sungguh berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Nabi Zakaria, bagaimana doa beliau? Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah, ya. Wahai Rabbku, ya anugerahkan darimu dari sisimu kepadaku anak yang thayyiban, ya mubarak, yang thariq, yang baik, yang berkah. Ini juga permintaan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga nabi-nabi yang lainnya. Ini menunjukkan dalil langkah awal untuk menjadikan atau mendidik dan mencetak anak yang soleh itu adalah doa dulu. Ini kejujuran ya, kejujuran hati. Nah, baru yang kedua kita lakukan usaha ikhtiar, dhahir. Apa itu? Setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mendidik anaknya sedini mungkin.
Nanti banyak kiat-kiat yang kita akan jelaskan. Di antara sebab-sebab kesolehan anak adalah, atau yang kedua, orang tua dulu. Orang tua dulu harus memperbaiki dirinya. Bagaimana dia akan memiliki anak yang soleh dan solehah sementara dia sendiri tidak jadi soleh dan solehah? Karena itu langkah kedua setelah doa adalah orang tua yang mengindaki anaknya soleh itu, dia juga didik dirinya menjadi orang tua yang soleh. Nah, bagaimana mendidik orang tua yang soleh? Nah, ini ada ilmu sendiri. Di antaranya dia harus menuntut ilmu. Ya, orang tua terus menuntut ilmu. Jangan mentang-mentang anaknya sekolahkan di pondok pesantren, di SD Al-Madinah misalkan, wah anak saya sudah cukup di sana, orang tua nyantai-nyantai aja. Oh, nggak bisa. Islam itu bukan agama seperti Jadi kadang-kadang kan ada orang tua ya Ustaz ya, dia punya anak-anak terus kirim ke pondok, harapannya nanti ketika pulang sudah menjadi anak yang soleh kan, seperti itu. Itu berarti bisa. Kurang seperti itu Ustaz ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Faqidu syai' la yu'ti, ya, dalam bahasa Arab ya, pepatah orang Arab. Orang yang kehilangan sesuatu ya bisa memberi. Dia sendiri orang tuanya jahil, nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Ingin anaknya memberi apa yang diberikan kepada anaknya sementara dia sendiri tidak memiliki ilmu. Sedang ilmu itu adalah masdar al-khair, sumbernya kebaikan. Ya, Nabi kita mengatakan dalam riwayat Muslim, ya, man arada ad-dunya fa'ali bi ilm. Siapa yang inginkan dunia, maka adalah dia berilmu. Wa man arada al-akhirah fa'ali bi ilm. Siapa yang ingin akhirat juga adalah berilmu. Wa man aradahuma, siapa yang ingin keduanya, dunia dan akhirat, fa'ali bi ilm, adalah dia berilmu. Maka anak adalah bagian dari dunia dan akhirat, ya kan? Anak bagian dari dunia dan akhirat. Anak yang baik di dunia menyenangkan hati orang tuanya. Ketika di akhirat mendatangkan pahala bagi orang tuanya. Nah, kalau kita ingin dunia dan akhirat, fa'ali bi ilm, maka adalah orang tua juga harus menjadikan dirinya soleh, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i. Rasulullah juga mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan ya pada seorang khairan, di situ khairan dibaca nakirah Ustaz, di awal jumlah ada man syartiyah, maknanya khairan itu kebaikannya meluas mencakup urusan duniawi dan ukhrawinya. Berarti kalau diterjemahkan agak bebas itu, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, kebaikan yang banyak meliputi dunia dan akhiratnya, Allah akan membuat siman tadi, laki dan perempuan tadi, faqih. Faqih itu faham. Dan pemahaman agama itu jalannya cuma satu, menuntut ilmu. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar. Itu langkah awal. Berarti harus didukung kedua-duanya Ustaz ya. Jadi di samping dari sisi anaknya kita usahakan, kemudian orang tuanya juga seperti itu. Sementara Nabi sendiri padahal mereka orang-orang yang soleh, mereka masih banyak berdoa dan juga berikhtiar Ustaz ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang begini Ustaz. Sejak kapan orang tua itu mengusahakan agar anaknya itu bisa menjadi soleh? Artinya mungkin sejak bujang atau kapan Ustaz direncanakan seperti itu? Sebenarnya pendidikan itu sejak mencari istri sebenarnya. Sebab dia akan menanam benih di situ. Sebagaimana petani lah. Petani mau menanam benih, dia punya benih bagus misalkan, tapi ladangnya nggak bagus, sawahnya tandus ya. Karena banyak air nggak bisa, kurang air mati. Walaupun benihnya bagus sekali, ditaruh di situ tidak akan maksimal kan. Nah, makanya ibarat itu benih. Maka adalah kalau ingin memiliki anak yang soleh dan solehah itu, dia harus mulai awalnya dari mencari istri. Dan itu kita dapatkan dalam sejarah ya, bagaimana kisahnya. Mungkin Ustadz kenal Nu'man bin Thabit ya, Abu Hanifah. Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Bapaknya namanya Thabit kan. Thabit itu selama masih muda orang yang menjaga makanan, orang yang takwa, yang hati-hati. Ya, akhirnya nikah dengan seorang wanita yang solihah, keluarlah Nu'man. Abu Hanifah itu cerdasnya Paul itu. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, siapa yang tidak kenal beliau dengan segala keutamanya? Bapaknya namanya Mubarak. Mubarak ini orang yang sangat menjaga makanan, bertakwa, dinikahkan dengan istrinya Qadi, keluarlah Abdullah bin Mubarak. Karena itu termasuk di antara hal yang harus diperhatikan juga di dalam pendidikan, dari setelah doa tadi dan orang tuanya, maka hendaklah diberikan makanan yang halal. Halalnya makan itu berpengaruh pada fisik ya. Allah mengatakan ya Rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan ini bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makalah yang baik. Thayyibah itu baik secara zatnya, baik secara cara mencarinya. Nah, ketika sudah diperintahkan makan yang baik, baru beramal yang soleh. Ini pas, cocok. Orang kalau makannya halal, pasti amalnya soleh. Tidak akan cocok makanan yang haram itu kepada kesolehan, gak cocok. Amal habis makan haram, tiba-tiba asalkan ketaatan itu sangat mustahil. Ya, tapi kalau makannya haram, cocoknya dengan hal yang haram juga. Karena itu Nabi kita mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fanaru aula bi. Tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram,
neraka lebih layak baginya. Maka kedua adalah orang tua cari nafkah yang halal, jangan sampai memasukkan ke perut anak-anak kita itu makanan yang haram. Masya Allah. Mungkin saya tambah sedikit tentang kisahnya Imam Bukhari. Iya, Imam Bukhari kan punya bapak namanya Ismail ya, Muhammad bin Ismail. Ismail itu ditanya sama orang, kenapa kok kamu kasih makan apa itu bahasa kita ya, Imam Bukhari kok seperti itu pandainya, cerdasnya, luar biasanya. Kata bapaknya Ismail, saya belum pernah memasukkan ke tubuhnya itu barang yang syubhat, jangankan yang haram, yang syubhat saja yang masih belum jelas hal haram dia nggak masukkan. Dipastikan yang masuk ke perut Bukhari itu halal semua. Ya itulah jadilah Imam Bukhari. Ya kita ini mungkin ya anak-anak kita sulit diatur. Mungkin kita masih suka very close, nyebet bahaya, yang haram dikit-dikit mau. Nah, akhirnya anak kita jadi begitu, nanti salahkan anak juga. Padahal itu faktornya bisa jadi orang tuanya karena dikasih makan. Efeknya luar biasa saja terhadap kesolehan anak ya. Makanan itu doanya juga nggak didengar ya. Doanya nggak didengar, mau doa sama anak Allah, anaknya soleh jadi makannya haram kan. Iya, efeknya terluka apalagi anak-anak. Jadi memang dipersiapkan sejak dini tadi, mulai dari ladangnya tadi dikatakan Ustaz, kemudian makanan yang diasup kepada anak-anaknya. Kemudian Ustaz, sekarang ini kan banyak orang tua yang begini, wah aku itu terlalu sibuk ngurusi bisnis, ngurusi usaha, dalam rangka apa? Yang untuk membiayai anak-anak seperti Ustaz. Ini dalih seperti itu kadang-kadang orang tua, sehingga ya sudah pokoknya anak saya tak masukkan ke pondok, terima beres seperti itu. Ya, dia harus, kalau memang dia seperti itu, dia tetap punya tanggung jawab, nggak boleh seperti itu. Dia carikan lingkungan teman-teman yang baik. Itu langkah kalau memang dia sibuk. Sebab Nabi kita mengatakan almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bersama agama teman dekatnya. Maka dia sebagai orang tua tanggung jawab. Dia harus menyekolahkan atau memasukkan atau memberikan lingkungan pada anaknya itu lingkungan yang baik. Ini dia nanti akan dididik oleh lingkungan dan teman-teman. Ya, lingkungan dan teman akan didik dia. Lihat tuh kisahnya orang yang bunuh 100 jiwa. Ketika dia mau tobat, apa kata alimnya? Tinggalkan negerimu negeri yang jelek, pergilah ke negeri yang soleh, beribadahlah bersama mereka. Nanti lingkungan yang akan didik dia menjadi baik. Kalau dia tobat, tapi masih tetap lingkungan yang buruk, nanti dia akan sama bisa saja lama ya. Maka kalau bapak itu merasa, orang tua merasa sibuk dan juga nggak bisa ditinggalkan, mungkin ya kerjaannya, mau nggak mau juga harus cari nafkah, itu kita juga nggak bisa memaksa kan. Maka dia harus pertama dia mencarikan anaknya itu lingkungan yang baik, guru-guru yang baik, apalagi guru ini luar biasa. Guru itu baik cuma 2 sebenarnya kriteria jadi guru baik itu. Sekolahnya baik. Sekolah baik itu tidak cukup ya. Sekolah baik kalau gurunya nggak baik percuma. Ya. Jadi ada yang penting adalah gurunya. Kalau saya lihat tuh, gurunya itu cukup punya 2 kriteria untuk menilai sekolah baik itu. Pertama, sihhatul akidah. Gurunya itu akidahnya lurus. Yang kedua, akhlakul karimah, punya akhlak. Wis sudah. Kalau gurunya akidahnya lurus, akhlaknya baik, wis sudah, nggak usah ragu. Insyaallah. Ya, mau apa coba mau tanya? Loh, amanah nggak gurunya? Akhlaknya baik, bagaimana nggak amanah ya? Iya, betul, kan dikatakan akhlaknya baik. Masa akhlak baik orangnya nggak amanah, ngajar sak senengi dewe, kasih tugas pergi main sana, makan sana, makan. Kan sudah dikatakan akhlaknya baik. Pasti dia akan amanah dalam mendidik anak-anak kita. Kan tadi akidahnya lurus. Sekarang akhlaknya bagus tapi akidahnya menyimpang ya sama saja, masukkan ke neraka kan. Yang penting akidahnya sudah lurus, jadi akidah yang saleh, akidah yang benar, kemudian didukung dengan akhlak. Keduanya terdukung masalah. Rasulullah mengatakan a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, iman dulu baru akhlaknya. Imannya akidah, kemudian akhlaknya saleh. Sudah. Sudah itulah, nggak usah diragu lagi, nggak usah tanya-tanya lagi. Kalau sudah gurunya akhlaknya bagus dan akidahnya lurus. Nah, itu barangkali. Jadi gini Tad, Masya Allah sangat menarik ketika kita membicarakan tentang kiat-kiat anak yang soleh bagaimana tuh. Tapi sekarang ini saat di zaman modern ini, apalagi di era globalisasi ini ya, gempuran-gempuran media sosial, gempuran-gempuran informasi itu yang sampai pada anak itu kadang-kadang meracuni fitrah daripada anak. Sehingga apa? Yang terjadi apa? Adanya dekadensi moral, kemudian krisis akhlak dari anak-anak. Itu gimana saat selaku orang tua barangkali dalam rangka membentengi anak-anak dari gempuran-gempuran era globalisasi ataupun gempuran media sosial yang sangat luar biasa, yang ini mengkhawatirkan saat tadi kembali ke doa dulu, kembali ke doa lagi, karena itu hidayah, kembali kepada hidayah ya. Orang tua sudah kadang kurang apa ya, membatasi, menutupi segala bentuk. Di rumah mungkin sudah luar biasa lah apa perfectnya dalam menutupi dan mencegah segala hal yang membahayakan, tapi di luar kadang kita nggak bisa lepas juga
teman-teman tetangga dan lain-lainnya, family kadang juga, Iya. ke rumah paman, ke rumah kakek, ke rumah nenek, kadang-kadang lah itu. Makanya yang penting adalah pertama doa dulu, ya itu paling penting karena hidayah tadi, kembali ke hidayah. Yang kedua adalah dia lakukan hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Jadi sebenarnya dalam syariat itu boleh seorang itu menghancurkan sesuatu yang membahayakan. Jadi kalau HP-nya itu membahayakan, boleh kita hancurkan, boleh kita hancurkan. Kalau memang dia nggak ada jalan lain untuk kita hancurkan, alat yang menjadikan dia maksiat itu boleh kita hancurkan. Atau disita ya, iya, disita atau itu. disita atau Iya, disita. seperti itu ya. Kalau memang kita tidak bisa mengendalikan, ya. So sekarang mau dicek dikasih apa itu? Dia apa itu? Dikasih Password atau password. Kita nggak bisa. bikin juga. Anak-anak sekarang Ya, mungkin lebih canggih Ustaz, gitu. daripada orang tuanya. Itu dikuatkan doa, benar-benar dikuatkan doa dan jadi apa? Makanan-makanannya halal harus benar, jangan sampai kemasukan yang buruk akan mempengaruhi. Baik. Gih, kaitannya dengan gempuran tadi. Jadi mungkin anak itu lebih terwarnai dengan apa informasi yang masuk melalui luar tadi Zat, melalui media-media tadi. Nah, sekarang mungkin Zat ini sejauh mana pengaruh sekolahan yang dipilihkan oleh orang tuanya dalam rangka apa? Membantu mewujudkan anak yang soleh tadi Zat. Soalnya sekarang orang tua itu kan kadang-kadang pas sekolah sama saja lah, yang penting dia masuk, seperti itu Zat. Oh, nggak bisa. Tadi sudah katakan kan, lingkungan sekolah itu sangat hampir separuh ya, kalau sekarang separuh itu waktu anak-anak kita Sekolah apalagi yang SD itu ya, hampir sudah setengah hari di sekolah. Nah, kalau dia sekolahnya salah, lingkungannya sekolah tidak baik, itu malah nambah merusak. Jadi sekolah sangat peran aktif dalam hal ini ya, terutama guru-guru tadi yang kalau sudah sekolahnya bagus dididik oleh guru-guru yang berakhlak yang mulia, kemudian memiliki akidah yang lurus, itu sangat berpengaruh. Kadang begini Ustadz, yang saya alami sendiri, anak itu kadang disuruh orang tuanya nggak taat, tapi kalau tiba-tiba jadi mau cuci piring, kok anak-anak itu berbeda, nyuruh ustazahnya karena yang nyuruh ustazahnya itu lebih figurnya lebih kenapa misalkan uswah ya anak saya, kok tiba-tiba kok mau nyuci bantu nyuci, kenapa disuruh ustazah. Kadang-kadang ya itu kalau ustazahnya orang-orang soleh-soleh kan masya Allah ya, sangat berpengaruh pada pendidikan di rumah. Karena orang tuanya malah tidak kalau disuruh ya gitu ya. Dan Ustaz sendiri merasakan efeknya kayak luar biasa. Banyak sekali. Ustaz tuh berpengaruh pada murid-murid. Kadang-kadang niru Ustaznya gitu ya. Ya, betul. Ngajar niru Ustaznya. Anak saya nggak cerita. Masya Allah, luar biasa kan. Itu makanya tadi akhlak yang mulia. Makanya tapi jangan banyak, kalau akhlaknya buruk juga bahaya nanti. Akan ditiru muridnya juga. Iya, betul Ustaz. Soalnya kan maaf ya, sekolah umum misalnya gurunya ngerokok, anak-anak duluan juga ngerokok. Masya Allah. Ada bikin cerita bagus ya. Ada seorang orang awam Ustaz, disekolahkan di SD Al-Madinah atau TK, saya lupa ya, TK atau SD Al-Madinah lupa. Ibunya itu orang awam, ibunya itu maaf suka nonton film India, dia kan joget-joget. Nah, suatu saat ketika sedang nonton film India, anaknya sudah sekolah itu neger, itu nggak boleh, haram nggak boleh, itu buruk mah. Sekarang itu anak ibunya itu seneng kalau film India, nggak berani kalau ada anaknya. Masya Allah, jadi malah sama anaknya dibeli. Jadi ini saja, di antara manfaat anak soleh itu baru di dunia saja, apalagi di akhirat kelak saja akan mengalirkan pahala itu. Kakongnya jemput rokok, ditegur cucunya, kok nggak boleh rokok, haram. Mungkin orang aja nggak berani katakan haram, tapi karena di sekolah didapat. Iya benar. Kalau ditegur anak kecil dia nggak akan marah. Apalagi cucunya, apalagi anaknya malah bangga. Jadi orang tua itu walaupun dia dilarang malah seneng, anak saya masya Allah. Tapi sekarang nggak berani lihat film India. Ya, untuk kaum muslimin yang barangkali ada ingin yang disampaikan ataupun atensi dengan saran, masukan ataupun pertanyaan, bisa melalui via WhatsApp di nomor 0858 0000 3457 ya. 0858 0000 3457. Baik. Ustaz, kembali kepada ini Ustaz, kiat-kiat anak soleh. Jadi memang orang tua itu sangat berpengaruh terhadap keteladannya saja. Jadi kalau orang tua tidak bisa mendidik ataupun mengarahkan diri sendiri, berarti anak nanti juga nggak bisa ini. Misalnya dari pondok itu sudah bagus umpamanya. Nanti kalau di rumah, lingkungan rumah jelek juga akan sia-sia tadi ya. Berarti sangat pengaruh sekali terhadap ini. Tayyib, barangkali masih ada waktu Ustaz, ada 5 menit. Ada yang SMS masuk? Ada di mana Ustaz? Service-nya tadi.
Oke. Ini ada pertanyaan Ustaz. Dari Abu Kaisyah di Kartasura Ustaz. Misalkan anak kita nakal, bagaimana usaha kita agar anak kita ini berubah menjadi baik Ustaz? Seperti itu Ustaz. Nakal maksudnya dalam hal apa? Nakal dalam hal mungkin ya susah dibilangin atau Iya. bandel gitu Ustaz ya. Tadi kadang-kadang kenakalan anak itu faktornya banyak. Faktor dari anak sendiri, faktor dari lingkungan, ya, faktor dari sekolahan, faktor dari keluarga. Ya. Karena apa? Mungkin saja anak kita kok sulit diatur sholat itu karena sebenarnya itu kesalahan orang tuanya. Maaf, mungkin orang tuanya banyak maksiat. Itu pernah terjadi pada Imam Thawri rahimahullah ta'ala. Imam Thawri itu pernah bercerita, dia pernah berbuat suatu dosa maksiat itu langsung ngefek pada kendaraan dan istrinya. Masya Allah. Jadi ngefeknya pada kendaraan istrinya mungkin dulu biasanya taat, tiba-tiba berani membantah, ya. Kendaraannya mogok, kalau dulu kan mungkin onta jadi sulit dikendalikan, jadi lemesen, ya. Kalau sekarang mungkin mogok nyerempet sana, nabrak sini, ada saja itu pada perkara kemaksiatan. Maka coba dikoreksi kembali, kita jangan langsung kepada anak kita, kita muhasabah, kenapa anak saya begini, coba dia banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu solusi terbaik. Solusi terbaik itu istighfar. Bapak tuanya, bapak sudah kurang apa, mungkin nyekolahkan sudah sekolah baik ya, lingkungannya baik, kok masih nakal ya, mungkin tadi ada faktor yang lain dari dirinya, mungkin dia banyak mohon ampun kepada Allah. Menarik Ustaz. Jadi kadang-kadang orang tua nggak menyadari Ustaz. Karena ketika anak salah langsung divonis kamu salah, padahal dia nggak muhasabah diri Ustaz. Ya, dia muhasabah. Masya Allah, barakallahu fikum. Dia masih kasih makan yang haram, masih belum mensyubuhat, antara halal dan haram masih gimana, dikasih kemakan juga, itu berpengaruh jelas pada anak kita. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari Abu Kaisyah di Gompang Ustaz. Kalau kita tinggal di lingkungan yang kurang baik Ustaz, bagaimana cara kita menjauhkan anak dari lingkungan yang demikian? Jadi kemudian bagaimana cara menanggulangi anak dari kecanduan HP? Ya, ini pertanyaan yang menarik Ustaz. Meninggalkan lingkungan secara maknawi atau secara kisiah? Secara kisiah nggak bisa, kecuali harus dijerahkan gitu ya. Oh gitu. Nah, kalau secara kisiah, secara materinya pindah. Ya, nggak bisa. Mau apa lagi? Secara maknawi dia alihkan kepada kegiatan yang lain. Mungkin dia edukasikan kegiatan olahraga yang manfaat, atau dia harus ngantar main ke teman-teman yang soleh. Itu sebagai ganti untuk menghabiskan waktu untuk dari lingkungannya. Tapi kalau secara kisiah tadi nggak bisa, harus pindah. Sebab itu yang disebutkan dalam hadis tadi, tinggalkan lingkunganmu, tinggalkan negerimu kan. Dan pergilah ke negeri yang soleh, itu dia akan didik. Kalau itu harus pindah. Kecuali dia tadi bisa mampu mengendalikan. Itu hal yang tidak mudah karena lingkungan itu sulit. HP tadi sudah saya katakan, kalau itu sudah nggak ada jalan lagi kecuali dihancurkan atau dipegang, diminta saja. Ya, karena itu sulit dikendalikan, nggak bisa dikontrol. Kalau mau dikontrol tadi di password ya. Kalau kita kontrol setiap sore kita lihat misalnya apa isinya saja yang dipakai main, kita kan nggak bisa juga. Makanya kalau memang membahayakan kita aja nggak apa-apa, nggak akan stres, nggak apa-apa itu. Jadi masya Allah luar biasa sekali Ustaz. Kadang-kadang begini Ustaz, kita kan di rumah itu yang mewarnai anak itu bukan kita sendiri. Mungkin dengan utinya, mungkin dengan kagungnya. Kadang-kadang kita sudah setel sedemikian rupa agar anak itu mengarah pada akhlak yang baik, yang sempurna. Tapi ketika sudah jatuh ke tangan mbah utinya atau mbah kagungnya, kadang-kadang atau pembantunya, bahkan kadang-kadang dimanja gini. Ini boleh. Padahal kita sudah ngajarkan ini tidak boleh. Ini gimana Ustaz? Iya, kita terangkan. Kemarin anak saya itu pernah nyetel kajian ya. Ustadz sesuatu nggak saya sebut saja ya. Yang saya lihat tuh ustadznya nggak beres akidahnya. Tapi dikagumi anak saya, ini nggak boleh saya terangkan. Tapi salahnya di mana? Saya terangkan. Jadi nanti kalau ketemu Habib saya terangkan. Ini salahnya pada akidah. Orang ini tidak ngerti di mana Allah, kayak gitu kan. Ya hafal ayat awat banyak, tapi di mana Allah dia nggak tahu. Bagaimana seorang muslim nggak tahu di mana Allah, maka nggak boleh saya dengarkan ini lagi. Ya, jadi anak nggak tahu, kan katanya namanya dia mendengarkan kajian bagus kok dilarang sama binya lah, itu jelaskan. Nah, kalau dapat dari uktinya, dari siapa saja, yang salah ya biar diam aja, nanti ketika dia sendiri sedang ngantar sekolah, sedang tamasya bareng-bareng, diterangkan tadi ukti keliru bahwa makan dengan tangan kiri itu hukumnya haram, misalkan nggak boleh makan dengan tangan kiri, misalkan nyanyi-nyanyi itu juga nggak boleh karena itu menyerupai ibadahnya orang Nasrani, misalkan. Itu kita jelaskan, harus ada penjelasan. Ustaz, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari David di Boyolali Ustaz.
bagaimana cara kita sebagai orang tua itu yang baru mengenalkan kepada anak tentang Allah, Ustaz? Ini insyaallah. Ya, Allah itu dikenal dengan fitrahnya kan. Sebagaimana hadis jariyah ketika timan Allah mesti dia akan mengatakan di atas. Itu fitrah. Orang-orang awam saja yang nggak pernah belajar akidah, kalau ada masalah sudah pusing nggak bisa keluar, serahkan aja yang di atas, kadang gitu ya. Serahkan di atas. Itu kan fitrah, padahal mereka belum pernah belajar asma wa sifat. Tapi itu sudah fitrah ya. Baru kita ajari pendidikan-pendidikan yang di situ disebutkan tentang sifat-sifat dan Allah ya. Tadi kembali ke poin tadi, orang tuanya harus belajar bagaimana dia bisa nyelangkan tentang sifat-sifat Allah kalau orang tuanya tidak mengenai ilmu. Makanya harus berilmu dulu orang tua bagaimana menjelaskan tentang Allah, bagaimana Allah di atas, dalil-dalilnya apa, di atas ini, ada dalil secara jelas, ada secara maknawi, banyak sekali. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari hujan dari bawah atas, berarti Allah di atas. Allah mengangkat Nabi Isa ke atas, berarti Allah di atas. Allah turunkan apa lagi? Misalkan segala sesuatu dari atas ke bawah, itu menunjukkan Allah di atas. Mereka takut kepada zat yang ada di atas mereka, berarti Allah di atas. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang yang di muka bumi, akan dirahmati engkau ada zat yang ada di langit. Nah, itu kan hadis dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas. Nah, tentu tadi orang tua kalau nggak belajar dia akan bisa. Maka harus ada ya tadi, orang tua harus belajar. Nah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu nggak bisa memberi. Nah, jadi titik poinnya pada mencari ilmu. Maka harus belajar orang tua supaya bisa ya paling enggak masalah akidah dia paham sehingga bisa menyelamatkan akidah kita dari hal yang keliru. Atau kalau semua kejadian kita kaitkan dengan Allah, umpamanya Ustaz, ketika terjadi hujan, Masya Allah, kita sampaikan pada anak ini, hujan ini ciptaan Allah, seperti itu bisa Ustaz ya? Iya, dan itu pendidikan tidak harus di sekolah. Itu saya punya anak utbah dulu mungkin ya, waktu masih kelas 2 SD. Setiap lewat peraci itu ini haram ya, haram mendinggikan bangunan dari Rasulullah. Setelah itu setiap ketemu kuburan yang diangkat haram gitu terus. Setiap ketemu kuburan yang itu kita jelaskan itu masuk terus dalam perjalanan, waktu naik mobil ada sesuatu yang tidak baik terangkan. Kan Rasulullah pernah memberikan pelajaran muat di atas kendaraan kan, ya muat ada dari mahullah alal ibad, ada hari hadis, wahai muat tahukah hak Allah atas hamba, itu di atas kimarnya, di atas keledai berboncengan, kasih ilmu lah. Maka orang tua ketika safar, ketika tamasya bareng-bareng naik mobil ya, orang tua misalkan ada perempuan tidak nutup aurat, nah diterangkan perempuan itu hal yang haram itu, misalkan dia punya anak putri, terangkan itu tidak benar, pakai itu dosa besar, besok tidak akan masuk surga, nah, dan yang lainnya. Jadi momentum pelajaran itu di mana bisa, tidak harus di sekolah, tidak harus secara resmi, tapi di kendaraan. Barakallahu fiik. Jadi ini tentang memiliki Rasul itu bisa dilakukan di mana saja dan siapa saja. Artinya setiap orang itu kadang-kadang bisa jadi guru saja, termasuk kita orang tua. Tapi Ustaz, karena waktunya sudah 30 menit dari tadi kita opening, Ustaz, barangkali ini yang bisa kita lakukan bincang-bincang atau obrolan santai pada kesempatan kali ini, Ustaz, dalam rangka Al-Madinah Menyapa atau Talkshow terkait dengan bagaimana mencetak anak yang soleh. Barangkali nanti kita bisa lanjutkan di tema-tema berikutnya, Ustaz. Saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Adib Suryo yang telah berkenan hadir, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau, Masya Allah ini mau menyibukkan atau menyempatkan singgah di studio kami, Ustaz. Saya ucapkan jazakallahu khairan, Ustaz. Demikian kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, demikian bincang-bincang ringan kita pada kali ini dalam tajuk Al-Madinah Menyapa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita bertemu di pertemuan di kesempatan yang akan datang dalam tajuk-tajuk yang lain ataupun tema-tema yang lain. Akhirnya saya undur diri bersama Ustaz Abu Adib Suryo. Kami ucapkan jazakallahu khairan ala istimaikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.